Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kailaina Nisti Hardiansah dari kelas 12 Farmasi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai metabolisme. Metabolisme seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebenarnya apa yang terjadi di tingkat seluler sehingga tubuh kita bisa terus beraktivitas? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama, mari kita mulai dari definisinya. Secara biologis, metabolisme diartikan sebagai seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Penting untuk kita pahami bahwa reaksi ini tidak terjadi secara acak, melainkan terorganisir dengan sangat rapi. Setiap sel dalam tubuh kita ibarat sebuah laboratorium kimia yang bekerja tanpa henti untuk memastikan keberlangsungan hidup organisme tersebut. Lalu selanjutnya, mengapa metabolisme itu sangat penting? Ada 3 fungsi utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP ini adalah unit energi yang digunakan sel untuk melakukan segala aktivitas. Yang kedua, menyusun dan menguraikan zat. Tubuh kita secara konsisten membangun komponen baru dan membongkar komponen lama yang sudah tidak diperlukan. Lalu, menjaga keseimbangan tubuh atau homeostatis. Hal ini memastikan kondisi internal tubuh tetap stabil meskipun lingkungan eksternal berubah-ubah. Kemudian, secara garis besar, metabolisme dikelompokkan menjadi 2 jenis utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian. Walaupun keduanya terlihat berlawanan, anabolisme dan katabolisme sebenarnya saling berkaitan erat dan bekerja secara simultan untuk menjaga siklus energi dalam tubuh kita. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai anabolisme. Anabolisme adalah reaksi penyusunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks, di mana proses ini memerlukan energi. Contoh paling mendasar adalah fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau. Tumbuhan mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Reaksinya adalah 6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Contoh lainnya adalah sintesis protein, yaitu proses penyusunan asam amino menjadi protein yang diperlukan untuk membangun struktur tubuh. Sebaliknya, katabolisme adalah reaksi penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana untuk menghasilkan energi. Contoh utamanya adalah respirasi sel yang terjadi pada semua makhluk hidup. Di sini, glukosa diuraikan menjadi energi atau ATP. Persamaan reaksinya melibatkan glukosa dan oksigen yang menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Selain itu, ada pula fermentasi, yaitu proses penguraian yang terjadi tanpa melibatkan oksigen, seperti pada fermentasi alkohol dan asam laktat. Dalam menjalankan reaksi-reaksi tersebut, tubuh memerlukan bantuan enzim. Enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi. Enzim memiliki sifat yang unik. Yang pertama, tersusun dari protein. Yang kedua, bekerja secara spesifik pada substrat tertentu. Yang ketiga, dapat digunakan berulang kali, namun kinerjanya sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Adapun cara kerja enzim antara lain, yang pertama, enzim berikatan dengan substrat. Lalu, yang kedua, membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian, yang ketiga, substrat diubah menjadi produk. Kinerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim. Lalu, pH optimum, kemudian konsentrasi enzim dan substrat, serta adanya inhibitor atau zat penghambat.
Secara keseluruhan, metabolisme berperan vital dalam menyediakan energi untuk aktivitas, menunjang pertumbuhan, memperbaiki sel yang rusak, hingga menjadi keseimbangan tubuh kita. Sebagai kesimpulan, metabolisme adalah proses fundamental yang terdiri dari anabolisme dan katabolisme dengan bantuan enzim sebagai katalis utamanya. Tanpa adanya proses metabolisme, kehidupan tidak mungkin dapat berlangsung. Demikian presentasi dari saya mengenai materi metabolisme. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.